misalkan, dampaknya sendiri tuh apa sih, Mas, kalau misalnya mereka atau peserta JKN itu memiliki tunggakan bayaran yang bisa digunakan peserta tersebut untuk membayarkan tunggakan iuran tuh apa aja sih, Mas, Dika? Kanal Kalau misalkan peserta JKN nih ada yang mau melakukan pembayaran tunggakan, tapi bertanya nih, "Apa bisa nggak sih dicicil dulu, apa harus langsung lunas?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat JKN, kembali lagi di JD, Podcast JKN Depok. Dan hari ini kita ada narasumber, lagi, ya setiap hari kita pasti ada episode baru dan narasumber yang baru juga, yaitu ada Mas Dika, halo. Halo, Boleh perkenalan dulu Mas Dika nih, ke Sobat JKN? oke. Halo teman-teman, nama saya Dika, saya staf perencanaan dan pembukuan dari Kaca Depok. Oke. Nah, kalau udah ada kata-kata, perencanaan dan pembukuan berarti berhubungan sama keuangan ya? Betul. Oke, hari ini kita punya tema yang akan kita sharing sama Sobat JKN adalah tentang kanal pembayaran tunggakan. Nah, Oke. ini pasti juga salah satu yang menjadi highlight ya, Mhm. karena mungkin, Sobat JKN juga pasti ada yang masih memiliki tunggakan dan kita akan coba, memberitahu nih kira-kira untuk tunggakan tersebut dibayarkan di kanal apa saja. Tapi sebelumnya Mas Dika, Nah, pasti sebelum kita masuk ke situ, ini sebagai pandangan Mas Dika mungkin ya, kenapa sih masih banyak nih peserta JKN yang mengalami tunggakan iuran? Kira-kira sebenarnya dasarnya atau landasannya itu apa sih Mas Dika? jadi kenapa ada yang menunggak gitu ya? Masih menunggak? Nah, kalau dari peserta yang menunggak itu ya Mhm, kita mungkin bahasnya dari segi yang peserta pribadi dulu nih, yang yap, mandiri nih, yang oke, dia bayar tiap bulan secara mhm, pribadi. Nah, itu ada beberapa alasan sih sebenarnya kenapa mereka itu jadi menunggak. Jadi yang mhm, pertama itu ada kemungkinan itu dari segi keterbatasan ekonomi. oke, Jadi di situ mungkin si peserta mhm, itu mengalami kesulitan dalam finansialnya, yap, seperti itu. Kemudian ada juga kurangnya pemahaman nih, jadi ada juga peserta itu yang dia tuh belum memahami mhm, kewajiban dia itu sebagai peserta itu termasuk membayar iuran di situ, gitu, seperti jadi itu. cuman daftar aja nih gitu ya, Mhm, sedangkan iurannya belum dibayarkan betul. gitu, oke, Nah terus terus kemudian apa ada lagi? juga nih dia tuh Mhm, ngerasa kalau dia tuh belum butuh. oh Jadi oke, ibaratnya peserta yang mhm, jarang sakit apalagi mhm, kan, dia tuh mhm, kayak, "Ah, nanti ajalah bayarnya, belum entar butuh aja nih nih," gitu iya, ya? nanti aja kalau sakit baru Mhm, bayar. Nah, jadi mindset-nya tuh ibaratnya ya itu bayarnya nanti-nanti aja, akhirnya betul, nunggak. Terus yang oke, terakhir ada juga itu yang secara administratif mungkin ya, jadi mhm, dia datanya mungkin tidak sesuai karena dia mhm, misalnya kakaknya sudah bisa dan lain-lain, oke, akhirnya dia nggak ngurus pembayarannya gitu. oh jadi banyak ya alasan kenapa sih masih ada peserta JKN yang, memiliki tunggakan gitu Betul ya. sekali. Nah kalau misalkan, dampaknya sendiri tuh apa sih Mas, kalau misalnya mereka atau peserta JKN itu memiliki tunggakan? Nah, dampaknya nih kalau misalnya si Mhm, peserta ini nunggak, itu kita mhm, ada 3 lah dampaknya. Yang apa aja pertama tuh? itu mulai dari administratif. Jadi Oke, kalau misalnya di administratif ini status kepesertaannya kalau dia mhm, menunggak akan berubah dari aktif menjadi tidak aktif. oke, Nah, jadi kalau misalnya kartunya tidak aktif otomatis tidak bisa digunakan untuk mhm, berobat seperti itu. mhm, mhm, Kemudian kalau misalnya dari segi layanan juga, nah ini dia tidak bisa mengakses pelayanan yang dijamin oleh JKN. oke. Jadi harus dilunasin dulu baru dia bisa menggunakan kartunya kembali seperti itu. Berarti dipastikan aktif dulu ya Mas Dika ya? Mhm. Oke. Kalau misalnya gitu, langsung nih, kanal pembayaran yang bisa digunakan peserta tersebut untuk membayarkan tunggakan iuran tuh apa aja sih Mas Dika? Kanal-kanal pembayaran ya, sebenarnya kita untuk channel membayar ini zaman sekarang itu udah banyak ya untuk Banyak BPJS banget ya? Kesehatan ini. Mhm, Jadi kita bayarnya bisa lewat bank. Kalau bank itu ada ATM, mobile banking, internet banking, kemudian ada juga melalui apa, GoPay, OVO, online, link link berarti aja, Dana, heeh, e-commerce, oke. Tokped, Shopee, apalagi ya, Wah, Indomaret, Alfamart, kantor pos, pokoknya banyak sih berarti udah channel pembayaran. ratusan ya kayaknya kanalnya Wah, ya? Iya, jadi sebenarnya kurang lebih untuk pembayaran iuran dan tunggakan itu akan sama ya kanalnya, Mas, ya? sama sih, Nah tapi kalau misalkan peserta JKN nih ada yang mau melakukan pembayaran tunggakan, tapi bertanya nih, "Apa bisa nggak sih dicicil dulu, apa harus langsung lunas nih?" Misalnya tunggakannya pembayarannya ya? udah 10 bulan, dua Iya. belas bulan tuh gimana, Mas, Nah, Dika? jadi kalau untuk di BPJS Kesehatan sendiri, itu kita pembayarannya itu ada metode yang bisa nyicil lah ibaratnya, itu namanya program rehab. Rehab Rehab, itu oke. singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Mhm, Jadi dia ketentuannya, berlaku untuk peserta PBPU dan mhm, UBP, jadi dia mhm, bukan dari kantor atau oke, swasta, kemudian dia nanti harus mendaftar di mhm, aplikasi Mobile JKN mhm. dan mengikuti ketentuan program rehabnya. Oh, berarti bisa ya, Bisa bisa. kalau Sobat JKN ada mau, berniat untuk melunaskan tapi
maunya dicicil itu ada programnya sendiri namanya Rehab. Betul. Bisa cek mungkin di podcast kita episode sekian itu Nah, ada tentang rehab juga kalau mau cek tahu di ya. sini ada semua Di ilmu sini enggak ya. ya? Oke, kalau gitu berarti sistem pembayaran tunggakan itu untuk, yang bekerja ya, Betul. terutama untuk peserta PBPU gitu ya? Sorry, maksudnya sistem, pembayaran tunggakan itu bekerja terutama untuk peserta mandiri PBPU atau dia yang tadinya mandiri akan beralih alih segmen juga bisa ya? Bisa. Dilakukan melalui tadi program Rehab, dia Betul. boleh join juga ya? Wah, berarti sudah banyak jalur ya untuk, menuju pelunasan Nah, gitu betul ya? sekali. Jadi sudah memberi fasilitas lah Heeh. ibaratnya biar fleksibel Mhm juga mhm gitu. mhm. Oke, kalau gitu kanal-kanal yang disebutkan tadi itu sudah bisa diakses secara digital sepenuhnya nggak sih? Atau ada yang masih manual atau Mmm, gimana? Hampir semuanya digital sih ya. Jadi kita bisa diceknya itu Mhm lewat aplikasi Mobile JKN. mhm. Terus mobile banking, e-wallet itu juga kan online. Oke. E-commerce, marketplace itu semua Mhm. online. Jadi bisa sih online semua, digital semua lah ibaratnya kalau kita sekarang. Wow. Wah, berarti sudah mengikuti perkembangan zaman ya dan Zaman now teknologi. gitu. Jadi udah sistemnya digital, terus juga sudah banyak pilihannya, nggak terbatas juga ya. Betul Jadi sekali. mau dia pakai GoPay kah, atau OVO, atau yang lain-lain tuh bisa. Oke, Mas Dika nih tadi, juga sempat disebutkan banyak sekali kanalnya, berarti ada juga peran-peran dari mitra ya? Betul Dari sekali. mulai bank, fintech, dan juga e-commerce ya. Nah itu kalau misalnya dalam, perannya mereka sendiri tuh dalam memfasilitasi pembayaran tunggakan ini tuh apa sih, Mas? Banyak sih perannya itu. Mhm Mereka termasuk vital lah ibaratnya dalam mhm. membantu si peserta untuk terutama pembayaran. Jadi Tunggakan kalau itu ya? misalnya adanya mitra-mitra seperti itu tuh Mhm. penting dalam mempermudah yang pertama akses pembayaran, Betul. kemudian itu juga karena aksesnya mudah jadi meningkatkan kepatuhan si peserta. Oke. Kemudian dia juga menyediakan pelayanan itu 24 jam lah ya ibaratnya. Jadi tanpa harus kita tuh ke kantor BPJS gitu. Mhm Jadi mhm. bisa online gitu. Terus Oke. otomatis juga kan kalau misalnya kita bayar online itu dapat juga bukti pembayarannya, Iya notifikasinya. Jadi iya. kita ibaratnya nggak perlu manual lagi lah kalau Mhm bayar-bayar mhm. gitu. Jadi nggak perlu kertas-kertas kumpulin gitu ya, Betul karena udah sekali, semuanya bisa online. online, digital semua. Oke weh, udah keren banget nih Sobat JKN. Jadi buat kamu yang masih bingung harus membayar tunggakannya ke mana, tonton podcast ini karena sudah kita informasikan secara lengkap. Oke, terima kasih Mas Dika kalau gitu Sama-sama. informasinya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di tema-tema yang menarik juga. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi Sobat JKN di podcast, Pod JD episode selanjutnya. Salam Pod JD. Stay healthy. Oke.